Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Safira Mustaki dengan NIM 92142130 dan saya dari jurusan akuntansi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang telah diberikan. Jadi contoh soalnya yaitu Amelia pada tahun 2017 membeli aset berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2, dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020, berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa, penilaian diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Kemudian yang kedua, tahun 2015, perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 100 miliar, dan sampai tahun 2007 baru sebesar 500 juta yang dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi sebesar 200 juta pada awal tahun. Jadi jawabannya yaitu jika dilakukan revaluasi maka harga perolehan mesin sebesar 400 juta. Kemudian akumulasi penyusutan sebesar 150 juta. Jadi total dari nilai buku mesin sebesar 350 juta. Kemudian nilai revaluasi sebesar 600 juta. Jadi selisih lebih revaluasi yaitu sebesar 350 juta. Jadi catatan yaitu yang pertama harga perolehan dan nilai revaluasi diketahui di soal. Kemudian yang kedua akumulasi penyusutan dihitung dari 400 juta dikali dengan 12,5% atau tarif garis lurus kelompok 2 itu sama dengan 50 juta per tahun. Karena sudah berjalan 3 tahun, maka akumulasi penyusutannya adalah 50 juta dikali 3 tahun, hasilnya yaitu 150 juta. Kemudian yang ketiga, nilai buku mesin dihitung dari harga perolehan dikurangi nilai buku mesin atau sebesar 400 juta dikurangi dengan 150 juta, hasilnya sebesar 250 juta. Kemudian yang keempat, selisih lebih revaluasi dihitung dari nilai revaluasi dikurangi nilai buku mesin atau sebesar 600 juta dikurangi 250 juta sebesar 350 juta. Jadi yang pertama, jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba, maka ini penyesalannya sebagai berikut. Sini saya sudah membuat tabel, yaitu terdapat aktiva tetap, nilai buku, nilai revaluasi, dan selisih revaluasi. Kemudian di aktiva tetap yang pertama kita menulis mesin. Kemudian nilai bukunya sebesar 250 juta. Kita tuliskan 250 juta. Kemudian di nilai revaluasi sebesar 600 juta. Dan di selisih revaluasi sebesar 350 juta.
Dan kemudian PPh final 10%, jumlahnya yaitu kita tuliskan di selisih revaluasi sebesar 35 juta. Jadi inilah hasilnya. Jadi keterangannya yaitu yang pertama nilai buku berasal dari nilai buku pada perhitungan sebelumnya. Kemudian yang kedua, nilai revaluasi berasal dari soal. Dan ketiga, selisih revaluasi yaitu nilai revaluasi dikurangi dengan nilai buku, yaitu 600 juta dikurangi 250 juta, hasilnya 350 juta. Kemudian yang terakhir, PPh final 10% didapatkan dari selisih revaluasi dikali dengan 10%. Hasilnya itu 35 juta. Kemudian di tabel yang kedua yaitu terdapat revaluasi dan tidak revaluasi. Sini saya sudah menuliskan yaitu yang pertama laba, kedua penyusutan mesin, ketiga penghasilan kena pajak, dan PPh badan 25%. Di laba kita tulis di revaluasi yaitu sebesar 200 juta. Kemudian tidak direvaluasi juga sebesar 200 juta. Yang kedua yaitu penyusutan mesin, direvaluasi 75 juta. Dan tidak direvaluasi sebesar 50 juta. Ketiga yaitu penghasilan kena pajak, direvaluasi sebesar 125 juta. Kemudian tidak direvaluasi 150 juta. Dan yang terakhir yaitu PPh badan 25%, direvaluasi sebesar 31 juta 250. Kemudian tidak direvaluasi sebesar 37 juta 500. Keterangannya yaitu jadi yang pertama laba berasal dari soal, kemudian penyusutan mesin didapatkan dari harga perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif. Untuk revaluasi didapat dari 600 dikali dengan 12,5%, sedangkan untuk tidak direvaluasi didapatkan dari 400 juta dikali dengan 12,5%. Kemudian yang ketiga, penghasilan kena pajak didapatkan dari laba dikurang dengan penghasilan kena pajak, PPh badan 25%, didapatkan dari PKP kali 25%. Kemudian, apabila didapatkan berapa pajak tentang untuk PPh badan dan PPh final, maka kita bandingkan untuk memilih apakah perusahaan melakukan revaluasi aset atau tidak. Kemudian berikut ini disajikan berbentuk tabel untuk memudahkan. Jadi ini merupakan tabel, itu sini terdapat PPh final 10% dan PPh badan 25%. Jadi yang pertama kita menuliskan revaluasi. Revaluasi di PPh final 10% itu terdapat 35 juta. Dan di PPh badan 25%, kemudian di PPh badan 25% itu sebesar 37 juta 500, yaitu tidak direvaluasi. Kemudian dari tabel ini kita dapat melihat berapa badan yang kita harus bayar. Kita harus bayar untuk menggunakan revaluasi dan berapa yang kita bayar apabila kita melakukan revaluasi. Dari tabel ini juga kita ketahui bahwa pajak untuk melakukan revaluasi ini lebih mudah dibandingkan dengan apabila perusahaan tidak melakukan
evaluasi. Sehingga kita seharusnya memilih untuk melakukan evaluasi dengan menghemat sebesar 2.500.000. Yang kedua yaitu jika kondisi perusahaan rugi, itu apabila perusahaan dalam kondisi rugi, maka laba tahun berjalan bisa dijadikan pengurang kompensasi di tahun sebelumnya selama masih belum 5 tahun. Dalam soal karena belum 2020 adalah karena tahun 2020 adalah tahun kelima, maka di tahun 2021 tidak lagi dikompensasikan apalagi seperti itu, maka perusahaan akan merugi sebesar 300 juta. Karena sisa 300 juta itu tidak bisa dikompensasikan atau hangus, berikut tabelnya yang terdapat yaitu di tahun Q terdapat tahun Q, kemudian laba dan saldo rugi. Jadi di tahun itu terdapat tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Di tahun 2015 kita mendapatkan saldo rugi. Kemudian di 2016 saldo rugi sebesar 1 miliar. Kemudian di tahun 2016 kita mempunyai laba sebesar 80 juta. Dan di saldo rugi tersisa 920 juta. Kemudian di 2017 kita mendapatkan laba 100 juta dan saldo rugi kita terdapat 820 juta. Dan di 2018 laba kita itu 150 juta. Kemudian sisa dari saldo rugi itu 670 juta. Di 2019 kita terdapat laba 170 juta. Jadi sisa saldo rugi itu 500 juta. Dan terakhir yaitu 2020. Laba kita yaitu 200 juta dan total dari saldo rugi kita sebesar 300 juta. Jadi dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa sisa saldo yang bisa dikompensasikan adalah sebesar 500 juta saat ini berada di tahun 2020. Sehingga tahun 2020 adalah tahun terakhir perusahaan bisa mengkompensasikan kerugian. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta sisa saldo rugi akan hangus. Karena tahun 2021 berapapun labanya, maka itu menjadi dasar pengenaan pajak sehingga apabila perusahaan tidak melakukan evaluasi, maka akan mengalami kerugian senilai senilai 300 juta. Berbeda halnya apabila perusahaan melakukan revaluasi, maka perusahaan akan mendapatkan kerugian, yaitu membayar pajak dari dasar pajak yang rendah. Jadi ini merupakan tabelnya. Saya sudah tuliskan di sini. Itu di tahun 2015 saldo rugi kita terdapat 1 miliar. Kemudian di 2016 kita mendapatkan laba sebesar 80 juta dan sisa saldo rugi kita itu 920 juta. Dan di 2017 laba kita 100 juta dan sisa saldo rugi 820 juta. Kemudian 2018 laba kita 150 juta. Sisa saldo rugi sebesar 670 juta. 2019 mendapatkan laba 170 juta. Saldo ruginya itu 500 juta. Kemudian di 2020 labanya itu 200 juta. Kemudian sisanya sebesar 300 juta. Direvaluasi sebesar 350 juta, jadi total dari saldo rugi itu 50 juta. Jadi penjelasannya itu jika kita melakukan revaluasi aset ketika perusahaan dalam keadaan rugi, maka perusahaan
itu tidak perlu membayar PPh final. Namun apabila keadaan perusahaan ternyata untung setelah perusahaan melakukan revaluasi aset, maka perusahaan hanya perlu dikenakan PPh badan pasal 25. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa perusahaan hanya perlu membayar PPh badan sebesar 25% dikali dengan 50 juta, itu hasilnya 12.500.000. Ini lebih rendah daripada harus kehilangan 300 juta karena tidak bisa dikompensasikan lagi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi perusahaan rugi dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya perusahaan memilih untuk melakukan evaluasi aset. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.